Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita masuk kepada materi pengambilan keputusan taktis. Keputusan secara garis besar itu terbagi dua. Yang pertama adalah keputusan jangka panjang atau sering dikenal dengan capital budgeting, dan yang kedua adalah keputusan jangka pendek atau keputusan taktis. Keputusan taktis adalah memilih alternatif yang bersifat jangka pendek. Model pengambilan keputusan taktis. Dalam pengambilan keputusan taktis, langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah mengidentifikasi masalah. Langkah kedua, mencari alternatif solusi. Misalnya, solusi yang akan diambil apakah dengan membangun pabrik baru, menyewa pabrik, atau membeli dari pihak luar. Langkah ketiga, yaitu kita harus mengidentifikasi biaya dan manfaat sehubungan dengan setiap alternatif yang layak. Misalnya, alternatif pertama itu tidak layak karena biaya terlalu tinggi. Alternatif kedua, di sini diketahui ada biaya produksi 345.000, ada biaya sewa 135.000, totalnya yaitu 480.000. Nah, alternatif ketiga itu jika kita membeli, harga belinya adalah 460.000. Selanjutnya itu kita harus melihat total biaya relevan dan benefit untuk setiap alternatif yang layak. Dari ketiga alternatif tadi, sudah pasti alternatif pertama itu tidak layak karena biayanya terlalu tinggi. Nah, jadi yang perlu kita pertimbangkan adalah alternatif kedua dan alternatif ketiga. Di mana alternatif kedua itu biayanya adalah 480.000 jika kita melakukan penyewaan. Nah, sementara alternatif ketiga, jika kita langsung membeli, itu biayanya 460.000. Nah, terjadi perbedaan biaya di sini yaitu 20.000. Jadi jika kita memilih alternatif ketiga, kita akan menghemat 20.000. Tidak hanya itu, selanjutnya kita juga harus mempertimbangkan faktor kualitatif yang muncul. Bagaimana kualitas produknya, kehandalan supplier, kestabilan harga, kerahasiaan produk, dan hubungan tenaga kerja dan citra masyarakat. Nah, yang terakhir baru kita bisa mengambil keputusan dan menghasilkan produk dan menyewa pabrik jika faktor kualitatif tidak terpenuhi. Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan taktis, dikenal dua istilah biaya yang perlu dipahami. Yang pertama adalah relevant cost, atau biasa disebut dengan biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Biaya relevan adalah biaya masa datang yang berbeda di antara setiap alternatif. Yang kedua adalah irrelevant cost atau biaya tidak relevan. Irrelevant cost adalah biaya yang tidak mempengaruhi keputusan. Jadi apapun keputusan yang diambil, biaya ini akan tetap ada.
Selain itu, juga ada dikenal dengan opportunity cost, ada differential cost. Ini termasuk jenis biaya relevan. Opportunity cost yaitu pendapatan yang dikorbankan karena dipilihnya suatu alternatif. Bisa kita asumsikan di sini ketika kita memilih untuk menyimpan uang di rumah, maka biaya peluang berupa pendapatan bunga akan hilang karena kita memilih alternatif menyimpan uang di rumah. Yang kedua, differential cost, yaitu biaya yang berbeda di antara alternatif yang ada. Misalnya, perusahaan memilih alternatif untuk membeli bahan baku A seharga 1.000 per kilo atau bahan baku X seharga Rp800 per kilo. Di sini ada differential cost sebesar Rp200. Jadi perusahaan akan bisa menghemat Rp200 per kilo jika dia memilih alternatif untuk menggunakan bahan baku X. Selanjutnya irrelevant cost. Contohnya yaitu sunk cost, biaya yang terjadi akibat keputusan masa lalu atau biaya yang tertanam. Contohnya adalah biaya penyusutan gedung. Jadi irrelevant cost ini apapun keputusan yang diambil, alternatif apa yang diambil, biaya ini akan tetap ada. Selain itu juga ada dikenal istilah avoidable cost dan unavoidable cost. Avoidable cost ini adalah biaya yang dapat dihindarkan atau biaya yang hilang karena dipilihnya suatu alternatif. Ini termasuk ke dalam kategori relevant cost. Sementara unavoidable cost adalah biaya yang tetap ada apapun keputusan yang diambil. Ini termasuk ke dalam irrelevant cost.